Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas tantangan literasi di bulan Juli ini. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan sebuah pidato dari judul buku yang sudah saya baca, yaitu Amru bin As Sang Penakluk, penulis Ginda RH, penerbit PT Sarana Pancakarya Nusa, tebal buku 102 halaman. Amru bin As Sang Penakluk. Amru bin As adalah salah satu pemuda Quraisy yang sangat kasar terhadap Rasulullah. Ada 3 pemuka Quraisy yang sangat menyusahkan Rasulullah disebabkan sengitnya perlawanan mereka terhadap dakwah beliau dan siksaan mereka terhadap sahabatnya. Sebelum masuk Islam, Amru bin As merupakan salah satu tokoh yang menentang dan mencaci Rasulullah. Amru bin As juga turut menghalangi berbagai kegiatan dakwah umat Islam. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk kaum muslimin hijrah ke Habasah, karena tekanan kaum kafir Quraisy, Amru diperintahkan untuk menjadi delegasi kaum kafir Quraisy untuk membawa kembali kaum muslimin. Kala itu Amru meminta izin kepada penguasa Najasyi bahwa dia berkeinginan untuk membawa kembali kaum muslimin karena mengkhianati leluhur mereka. Meskipun demikian, Raja Najasyi tidak serta langsung mengiyakan Amru, tetapi melihat pendapat dari pihak kaum muslimin. Kaum muslimin yang dipimpin Ja'far bin Abu Thalib dan menjelaskan tentang agama Islam. Raja Najasyi kemudian meminta untuk dibacakan mengenai ayat-ayat Al-Quran. Raja Najasyi meneteskan air mata sehingga mempercayai kaum muslimin dan mengutus Amru bin As pergi. Kekalahan kaum musyrik pada perang Khandaq memperlihatkan bahwa kekuatan Islam benar-benar tidak dapat dianggap sebelah mata. Keraguan dan kebenaran ajaran nenek moyang mulai muncul. Amru juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah sulit untuk dilawan, sehingga apabila Nabi Muhammad menang, maka dia akan pergi ke Habsah untuk menetap di sana. Berangkatlah mereka menuju ke Habsah dan menghadap raja di mana mereka sempat bertemu dengan utusan Rasulullah SAW, yaitu Amru bin Umayyah al-Damiri. Melihat hal tersebut, mereka berkeinginan membunuh utusan tersebut dan meminta izin kepada Raja Najasyi untuk membunuh utusan Nabi Muhammad tersebut. Raja Najasyi mengangkat tangan dan memukul Amru seraya berkata bahwa tidak pantas bagi Amru bin As untuk membunuh utusan orang yang didatangi Jibril seperti yang pernah datang kepada Nabi Musa. Najasyi juga berkata bahwa Amru sangat celaka karena tidak taat kepada Najasyi dan tidak mengikuti Nabi Muhammad. Ia ada di atas kebenaran dan Allah pasti akan memenangkannya atas siapa saja yang menentangnya, sebagaimana memenangkan Musa dari Fir'aun dan tentara-tentaranya. Mendengar hal yang demikian, terbukalah pintu hidayah dari diri Amru bin As. Dengan meminta Raja Najasyi sebagai saksi, Amru bin As kemudian menyatakan masuk Islam. Meskipun demikian, Amru menyembunyikan keislamannya dan kembali ke Mekah. Ketika itu Amru bin As pergi menuju tempat Rasulullah dan bertemu dengan Khalid bin Walid. Amru kemudian menjelaskan bahwa dia akan masuk Islam dan mengajak Khalid untuk ikut serta, maka keduanya menghadap Nabi Muhammad SAW. Amru bin As mendapat hidayah Allah dan akhirnya membaca syahadat di hadapan Rasulullah. Amru bin As masuk Islam atas petunjuk Raja Najasyi. Setelah masuk Islam, Amru bin As menjadi salah satu orang yang selalu mengikuti perjuangan Islam. Amru ikut dalam peristiwa Fathu Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari kafir Quraisy. Rasulullah selalu mengikut sertakan Amru bin As dalam berbagai peperangan kaum muslimin.
Rasulullah melihat bahwa Amr bin As memiliki kejujuran, tekad dan ketulusan dalam memperjuangkan Islam. Selanjutnya, pada masa Khulafaur Rasyidin, Amr bin As ikut berjuang memperluas wilayah Islam seperti ke Palestina. Dan bahkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin As berhasil menaklukkan Mesir untuk Islam. Pada saat Amr bin As menjadi gubernur di Mesir, ia membangun Mesir dengan pesat sekali. Hingga pada akhirnya Amr bin As meninggal dunia. Dengan bibir tersenyum, ia meninggalkan dunia ini di pangkuan bumi Mesir yang ditaklukkannya. Bersemayamlah tubuhnya, sementara ruhnya bersukacita di sisi Allah yang Maha Kuasa. Demikian pidato dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.